Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya Pendeta Eladia hari ini bertemu dengan Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya apapun yang kita alami dan rasakan sepanjang hidup ini itu adalah anugerah Tuhan yang patut kita nikmati dengan penuh ucapan syukur. Nas kita hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35 dengan judul Yesus dan Yohanes Pembaptis. Dan tema firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini, jangan keraskan hatimu. Saya akan membacakan 2 ayat saja bagi kita hari ini, ayat 33 sampai ayat yang ke-34. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Saudara, sangat tidak baik ketika kita memiliki sifat keras hati. Kenapa? Karena sifat ini membuat kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling benar, sementara orang lain selalu salah. Sifat ini juga membuat kita cepat tersinggung, cepat kecewa, mendengar setiap kata-kata yang dilontarkan orang lain dan termasuk pula kecewa dengan situasi dan kondisi yang barangkali tidak sesuai dengan keinginan kita. Sifat ini pula akan membuat kita menjadi orang yang buta untuk melihat kebenaran, sekaligus tuli telinga untuk mendengar kebenaran. Bapak Ibu, kita bisa lihat dari nas kita hari ini. Kebenaran dan setiap hal yang baik telah ada dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Ia dikatakan oleh ahli Farisi saat itu kerasukan setan ketika ia tidak minum anggur dan tidak makan roti. Jadi apapun yang dilakukan oleh Yohanes dalam praktek kehidupannya, ia tidak disenangi. Tapi sekaligus pula, ketika Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dalam dunia, ia makan roti, ia juga menikmati apa yang dinikmati oleh murid-muridnya, lalu ia dikatakan sebagai seorang peminum dan pelahap. Orang berteman dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Intinya adalah ketika kekerasan hati menguasai kehidupan seseorang, maka ia tidak bisa melihat hal yang benar. Bagi dia, itu salah. Ia tidak bisa mendengar hal yang benar dan bagi dia, itu adalah hal yang salah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu bagian penting dari nas kita pada hari ini mau mengajak kita. Jangan keraskan hatimu. Dalam hal apapun yang kita lakukan, kerjakan, sekaligus yang kita lihat, sekaligus yang kita dengar. Sekali lagi, jangan keraskan hatimu. Orang yang keras hati, ia tidak mau menerima teguran, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima saran dan pendapat dari orang lain jikalau itu ia rasakan berbeda dengan pendapatnya. Orang yang keras hati ketika ia mendengarkan kebenaran firman Tuhan sekalipun, ketika firman itu ia anggap sebagai firman yang barangkali menusuk dalam hatinya, menyentuh kepribadiannya sekaligus menegur kesalahan dan dosa yang ia lakukan, ia akan menjadi pribadi yang teramat sangat sulit untuk menerimanya. Bisa saja ia tersinggung. Bisa saja ia kecewa. Perlu kita ketahui, ketika kita ambil contoh, meminum obat atau mengkonsumsi apapun yang tujuannya untuk kesehatan, untuk pemulihan, dan untuk kebaikan, maka itu akan terasa pahit. Luka di tangan sekalipun, ketika barangkali dibubuhkan dengan obat,
ia akan terasa perih. Tapi percaya saja bahwa itu tujuannya untuk menyembuhkan luka itu. Obat yang diberikan tujuannya untuk menyembuhkan luka itu walaupun akan terasa perih. Dan orang yang tidak keras hati tetapi lembut hati akan menerima itu semua. Jadi ketika kita menghayati hidup ini dengan tidak memiliki sifat keras hati, saya percaya kita menjadi orang yang bisa menerima pendapat orang lain. Kita menjadi orang yang bisa bersekutu, bergaul dengan siapa saja. Kita menjadi orang yang tidak merasa bahwa kitalah yang paling benar, sementara orang lain salah. Dan ketika itu dihubungkan dengan kebenaran firman Tuhan yang setiap hari kita dengarkan, kita menjadi orang-orang yang cepat dibaharui dan cepat berubah. Kita menjadi orang-orang yang tahu betul, sadar betul bahwa saya telah melakukan yang tidak layak, yang tidak pantas. Firman Tuhan ini telah menegur saya, maka saya akan memperbaiki diri. Maka saya akan mengubah setiap kebiasaan. Jadi, firman Tuhan untuk kita pada hari ini mau mengajak kita semua. Mari, jangan keraskan hatimu. Sebab itu akan membuat kita buta untuk melihat yang benar dan tuli untuk mendengar yang benar. Kekerasan hati akan menuntun kita kepada cara hidup yang tentu dalam berbagai hal tidaklah menyenangkan hati Tuhan, juga tidaklah menyenangkan hati manusia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa pengasih dan penyayang, kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau dari hari ke hari selalu menganugerahkan pemberian-pemberian terbaik di dalam kehidupan kami. Dan dalam kelembutan hati kami mau mensyukuri itu ya Tuhan. Kami mau hidup dalam rencana dan rancangan-Mu. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam kehendak-Mu. Karena itu ya Tuhan, diberkatilah setiap kami yang ada di dalam kehidupan kami di dunia ini, dengan setiap hal yang kami lakukan dan kerjakan untuk tetap menyenangkan hati Tuhan. Memiliki kelembutan hati ketika kami ditegur, ketika kami dinasehati. Memiliki kelembutan hati untuk melihat kebenaran sekaligus menerimanya. Untuk mendengar kebenaran sekaligus pula menerima dan melakukannya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Diberkati warga jemaat-Mu dalam perjuangan mereka untuk terus menjadi umat yang baik bagi Engkau dalam keseluruhan hidup kami. Terima kasih ya Allah, di doa dan permohonan kami yang kami naikkan dengan penuh kerendahan hati di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tetap semangat saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Amin.